peramal-peramal pembohong. Apa itu ramalan? Sebelum saya bertobat, saya belajar ramalan dari nenek saya. Disitulah saya dibukakan suatu rahasia. Karena nenek saya adalah tukang ramal kartu. Di dalam ramalannya dia tidak pernah gagal. Suatu kali saya tanya sama nenek saya, "Nenek, saat ini nenek pegang kartu, tetapi tidak ada pasiennya. Berarti nenek tahu dong setiap jam yang akan terjadi." Nenek saya berkata demikian. "Ton, ini rahasianya." Saya diberitahu rahasianya. Ini yang akan saya bicarakan. Kita yang tahu jangan percaya. Tapi pasien boleh percaya. Kenapa? Karena sing percaya itu sing edan. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Ada sebuah komen yang mengatakan, ngapain ngurusin Mbak Rara? Channel ini ngapain bahas Mbak Rara? Apa tujuannya? Saya jawab, saya ini adalah seorang pelayan Tuhan yang bertanggung jawab untuk mengedukasi setiap orang, terkhusus anak-anak Tuhan atau orang percaya. Tadi cuplikan di awal hambanya Evangelis Daud Tony sudah mengatakan peramal-peramal pembohong. Bahkan gurunya dulu menggunakan kartu, tetapi mengingatkan kepada Daud Tony untuk jangan percaya. Orang lain boleh percaya, tapi sing percaya edan. Nah itu, jadi itu tanggung jawab moral untuk mengingatkan, tidak bermaksud untuk memusuhi Mbak Rara, ya. Jadi kita hanya berbicara tentang opini dan pengajaran. Orangnya saya kasihi, tetapi pengajarannya saya harus tanggapi seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membandingkan Mbak Rara dengan Nyai Dewi Tanjung, ya, yang beberapa hari ini banyak menanggapi kasus Brigadir J, ya, dengan Irjen Verdi Sambo. Kalau Mbak Rara itu berusaha untuk menyatakan kebenaran melalui ramalannya, ya, yang sebenarnya dia juga tidak mempercayai ramalannya dia, karena dia bilang juga bisa meleset, kadang jitu kadang enggak, ya, dan dengan santai, semacam tidak bertanggung jawab, karena ramalan itu bisa tidak terjadi. Sementara Nyai Dewi Tanjung itu menuntut kebenaran dengan berani dia, ya, menantang polisi untuk tegas mengusut tuntas kasus Brigadir J, supaya kita tahu siapa dalang yang sebenarnya. Apakah ada jenderal atau siapa, ya, supaya nama polisi Republik Indonesia tidak cacat. Ya, kita sih berharap ini terang benerang, ya. Apapun nanti hasilnya kita percaya, ya. Karena pemerintah adalah wakil Allah di muka bumi, termasuk polisi di dalamnya, jadi kita harus beri kepercayaan. Saya yakin polisi akan netral untuk menyingkapkan. Jadi jangan ada orang yang maju satu langkah dari keputusan polisi menyatakan fakta yang sebenarnya. Kita hanya praduga, berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas. Kita dengarkan dulu pernyataan Nyai Dewi Tanjung. Ini dia.
Dan Nyai ingin membuka sebuah video bagaimana statement seorang Ferdy Sambo mengatakan divisi Propam itu seperti apa yang sebenarnya. Divisi Propam ini adalah yang menjadi brand ambassador Polri. Kenapa? Karena divisi Propam ini motonya itu garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Artinya bahwa divisi Propam ini paling depan di seluruh satuan kerja Polri untuk menjaga citra Polri. Bagaimana kami bisa menjadi garda terdepan dan menjaga citra Polri kalau Propam sendiri tidak bisa menjaga citra Propam itu? Dan bagaimana kemudian Propam ini bisa menjadi benteng terakhir pencari keadilan kalau Propam ini kemudian tidak melakukan? Nah, jelaskan. Divisi Propam itu adalah garda terdepan mereka untuk menjaga citra kepolisian dan benteng terakhir untuk mencari keadilan. Dan pertanyaan Nyai, apakah penyidik kepolisian dan Kapolri akan bersikap objektif dalam menyelesaikan kasus ini? Karena kita berhadapan dengan Kadif Propamnya sendiri dan di rumah Kadif Propam itu sendiri. Dan di sini adalah pertaruhan jabatannya adalah jabatan Kapolri dan nama baik institusi kepolisian. Apabila Bapak Kapolri berani mengambil sikap, bertindak tegas, menangkap, menguak kebenaran di atas kebenaran siapa pelaku itu dan dalam kasus ini, maka begitu luarnya apresiasi masyarakat dan tingginya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dan Kapolri. Karena harapan masyarakat sekarang adalah kepada Kapolri bersikap objektif, tegas. Siapapun orangnya, mau itu jenderal sekalipun, perwira tinggi di kepolisian, sikat, babat, tangkap, jeblosin ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena perbuatannya biadab, sudah melebihi PKI. Itu polisi sesama polisi aja bisa bersikap seperti itu, apalagi dengan kami masyarakat kecil. Ngeri loh kami ini lama-lama. Dan kasus ini luar biasa banyak kejanggalan dan sudah banyak jenderal-jenderal yang memberikan statement itu penuh kejanggalan. Sekarang hanya keputusan di tangan Bapak Kapolri. Di tangan Bapak Kapolri. Kami memberikan harapan besar untuk bersikap tegas, adil. Ungkapkanlah fakta kebenaran itu, Bapak. Nah, itu dia sahabat. Bagaimana menurut sahabat? Jikalau ada pendapat, isi di kolom komentar ya. Bisakah kita membandingkan kedua tokoh ini? Mbak Rara dan Nyai. Kedua orang ini sangat berbeda. Yang satu menyatakan ramalan yang mirip seperti pernyataan polisi di awal. Yang sebenarnya keluarga nggak percaya, makanya dibawa ke hukum untuk diproses kembali. Sementara Nyai Dewi Tanjung itu menuntut keadilan, kebenaran, diusut setegas-tegasnya dan memotivasi keluarga Brigadir J. Karena beliau bisa merasakan seorang ibu yang kehilangan anak yang didamba-dambakan setelah jadi polisi jabatan brigadir, dipanggil Tuhan dengan cara yang menyedihkan. Saya tidak tampilkan video Mbak Rara karena di video sebelumnya saya sudah bahas isi ramalannya, ada 2 video. Jadi kalau sahabat tidak tahu bisa cek video sebelumnya. Yang intinya dia mengatakan Brigadir J gelap mata sehingga melakukan pelecehan seksual. Tapi ini dalam konteks ramalan yang bisa salah. Itu dia. Jadi saya berharap siapapun kita, marilah bijak untuk menanggapi
sesuatu sesuai dengan landasan yang benar. Tuhan memberkati.